Timnas Indonesia kini benar-benar sudah nggak seperti sebelumnya, sebab di era yang sekarang, skuad Garuda banyak diisi oleh pemain-pemain diaspora ataupun abroad. Gak salah sih, kalau mereka juga punya garis keturunan Indonesia, jadi gak seharusnya dikatain pemain asing. Nah, di luar itu semua, tentu PSSI bersama Coach Shin masih belum berhenti untuk menambah amunisi, sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan sorotan dari beragam media di Eropa. Sebab harus diakui pergerakan yang dilakukan oleh PSSI dalam mencari pemain diaspora sangatlah cepat dan terbilang oke karena yang diambil adalah mereka-mereka yang berusia muda ataupun sedang memasuki masa prime. Sesuatu yang diyakini akan membuat Indonesia bisa segera bersaing di level Asia dalam waktu dekat. Piala Asia Qatar benar-benar memunculkan nama Indonesia sebagai tim kejutan. Selain performa di atas lapangan, komposisi skuad Garuda yang banyak diisi banyak pemain muda juga menjadi sorotan. Terlebih di dalam skuad yang sekarang, terdapat banyak pemain diaspora ataupun abroad yang secara tak langsung turut mengangkat performa tim secara keseluruhan. Yap, untuk saat ini Indonesia udah diperkuat pemain-pemain diaspora macam Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hubner, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Dan nantinya skuad ini akan ketambahan Jay Itzes yang udah bisa membela timnas. Selain itu ada juga Nathan Cho yang tinggal sumpah, lalu Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang prosesnya sedang dikebut. Meskipun begitu, PSSI dan Coach Shin sendiri sampai sekarang masih bermanuver mencari tambahan pemain keturunan untuk bisa menambah kekuatan timnas. Nama-nama seperti Ole Roumanie, Ilyas Al-Hafs kabarnya akan ikutan nyusul. Sedangkan nama baru macam Jairio Ridowol, Thomas Paul, dan Tom Watering juga sedang dalam masa peninjauan. Bila semua lancar, maka kans mereka untuk join ke timnas juga semakin nyata dan jelas itu akan membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat dari sisi kedalaman skuad. Ya, melihat gimana manuver yang dilakukan oleh PSSI pada akhirnya membuat beberapa media asing turut menyoroti ini semua. Media Belanda misalnya, di mana media bernama Soccer News NL beneran menyoroti langkah Indonesia dalam mencari pemain keturunan di Belanda. Dan dari sekian nama yang ada, Tom Haye adalah nama yang dinilai paling potensial untuk menjadikan Indonesia tim yang lebih kuat. Berikutnya ada media Spanyol AS, yang ketika itu juga turut menyoroti proses naturalisasi Jordi Amat. Kini benar-benar merasa salut dengan langkah cepat Indonesia yang bisa mengurus proses naturalisasi banyak pemain hanya dalam waktu sekejap. Adapun media Taiwan bernama Gogol yang selain mengamati manuver PSSI dalam mencari pemain keturunan, media itu juga menyoroti kiprah para pemain abroad yang kini sedang berjuang di luar negeri. Dan dari beberapa itu, semua sepakat kalau timnas Indonesia nggak lama lagi akan benar-benar jadi tim yang bisa bersaing di level Asia. Sehingga tim-tim yang akan berhadapan dengan Indonesia benar-benar akan bermain seperti melawan tim dari Eropa. Melihat fenomena yang ada, lantas gimana dengan nasib para pemain Liga 1 itu sendiri? Apakah mereka masih punya tempat di timnas atau tidak? Kan gitu. Ya, berkaca dari tim seperti Jepang misalnya, liganya kurang bagus apa dan menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Akan tetapi skuad timnas Jepang 90% adalah mereka yang main di luar negeri, bahkan beberapa ada yang merumput di liga top Eropa macam Inggris, Jerman, ataupun Spanyol. Lantas gimana bisa pemain dari Liga 1 yang kualitas level kompetisinya bahkan di level ASEAN aja masih terseok-seok bisa mengatakan harus jadi prioritas? Benahi dulu kualitas baik teknis maupun non-teknis. Kemudian, pembinaan juga harus diurus dengan baik. Baru kita bisa berbicara soal level persaingan. Dan bila itu dilakukan, maka percayalah, dalam medio 10-15 tahun ke depan, Liga 1 bisa kok menjadi liga yang terbaik dari segala sisi, sehingga para pemain yang main di Liga 1 bisa mendapat akses buat main di luar negeri, khususnya Eropa. Dan jika pun tidak, paling enggak, Liga 1 bisa menjadi lahan buat penyaringan pemain timnas.
yang misal main ajang seperti AFF ataupun SEA Games. Bukan, kami bukan merendahkan Liga Indonesia, tapi ya memang faktanya seperti itu, mau gimana lagi. Untuk itu, semoga aja di era Pak Erick Thohir, pelan-pelan sepak bola Indonesia bisa mengalami kemajuan yang signifikan, baik itu dari pembinaan, liga, timnas, dan lain sebagainya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.